PT Astra Honda Motor merupakan salah satu perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia yang tentu menjadi incaran fresh graduate dan job seeker di seluruh Indonesia. Bagaimana tips dan trik lolos rekrutmen PT Astra Honda Motor? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Dini Ari Rizky Taufani, Strategic Management Officer PT Astra Honda Motor. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Diskusi kita kali ini akan kita bagi menjadi dua segmen, di mana segmen pertama kita akan berbicara seputar lingkungan kerja di PT Astra Honda Motor atau HM, dan di segmen kedua kita akan membahas mengenai program rekrutmen di PT Astra Honda Motor. Halo Dini. Hai Mas Rofi. Ini panggilnya Mas sama Bang ya? Ya terserah, bebas aja sih. Hai. Gimana kabarnya, Din? Alhamdulillah luar biasa baik. Wah, Mas Rahim gimana kabarnya? alhamdulillah juga luar biasa setelah pulang Sehat kampung. ya, gitu. Alhamdulillah. Nah, Din, kali ini kita mau diskusi terkait dengan pertama di segmen pertama terkait dengan PT AHM dulu nih. Tapi kayaknya sih hampir semua orang udah tahu gitu kan ya, PT Astra Honda Motor itu apa gitu kan. Kamu kayaknya nggak ada yang nggak tahu gitu kan. Banyak loh, jangan Oh, salah. Banyak yang nggak tahu. tapi produknya udah ya pasti semua orang udah tahu lah kan, nggak mungkin nggak gitu kan. Nah, nah, Din, tapi mungkin sebelum masuk nanti ke perusahaannya, boleh dijelaskan sedikit nggak, Din? Posisi dan pekerjaan sehari-hari apa aja, Din? Oke. Nah, Em, well, saat ini aku tuh di bagian customer care gitu ya, hmm, di bawah Direktorat Marketingnya PT Astra Honda Motor. Yang hmm. nggak tahu Astra Honda Motor, yang pakai motor Honda ya, itulah ya. Aku kerja di sana. Hmm, Terus Astra Honda Motor itu dia lebih ke manufacturing sama distribusi motor Honda gitu ya di Indonesia hmm. gitu. Terus tadi apa? Kerjanya sehari-hari Iya, ngapain gitu? sehari-hari ngapain? Sehari-hari aku tuh bagiannya sebenarnya di divisi customer care gitu ya. Hmm. Terus mungkin orang tuh tanyanya atau taunya gitu ya, customer care itu ngangkatin telepon, Oke kalau ya. enggak iya kan, kalau enggak balesin komennya konsumen, Hmm, komennya netizen hmm. yang sekarang gitu ya, yang suka julid. Oke, terus Hah? atau misalkan nemuin konsumen Honda gitu ya. Hmm, Sebenarnya sih arahnya memang sama ke sana gitu, tapi aku nggak melakukan itu semua gitu ya. hmm, Itu semua tuh ada bagiannya sendiri di bagian operasional hmm, yang emang benar-benar ketemu sama konsumennya, hmm, terus ngangkat telepon, terus yang lain-lain gitu ya, handling customer yang komplain gitu. Tapi kalau aku itu di bagian manajemennya, jadi gimana ya? Lebih ngatur, lebih manage customer experience gitu ya. hmm. Dari orang itu mau beli motor, terus beli motornya, kemudian habis beli motor, servis, terus Ya. beli partnya, sampai dia beli motor Honda lagi gitu ya. Oi. Kita itu memastikan memberikan layanan dan kepuasan buat konsumen kita, biar Ah, dia itu mendapatkan customer experience yang memorable selama dia itu menggunakan produk kita gitu. siap. Oke, Din. Nah, tapi berarti eh, bisa dapetin diskon beli motor dong ke Dini. Nah, pertanyaan banyak orang ya, Oke. dikira gue sales kali ya. Pasti kalau ketemu di Nah, bisa atau enggak, Din? buat siapa? Oh, ya maksudnya buat penonton mungkin atau buat saya sendiri gitu kan. Oke. Apalagi Honda baru ngeluarin beberapa motor-motor baru juga kemarin gitu kan. Kalau mau diskon itu coba nanti tanyain ke dealernya ya. Ke sales yang di dealer gitu Heeh. ya. Karena kan kalau Astra Honda Motor itu kita tuh aturan pemerintah kita tuh nggak boleh monopoli kan ya, nggak boleh dari hulu ke Oh. hilir gitu. Akhirnya kita itu hanya manufaktur dan distributor gitu. Nanti yang jualan itu barulah ada yang namanya
main dealer yang itu distributor gedenya gitu. Biasanya Mm-mm. mewakili suatu provinsi, dan juga ada dealer-dealer gitu yang jual motor. Oh, Gitu. iya Jadi iya iya iya. aku nggak jualan motor nih, jadi dealerku yang jualan. Mungkin nanti kalau mau diskon bisa tuh Wah, tagih ke siap siap. Oh iya, dealernya. baru sadar juga. Eh, AHM nggak berarti AHM nggak punya dealer gitu kan ya bahasanya. Ya, Hanya kita nggak. hanya produksi aja kasih ke dealer, dealer yang ngejualin gitu ya. Betul Oke gitu. oke. Jadi kalau mau dapat diskon ya datanglah ke dealernya gitu ya Dini. Jangan ke Dini atau ke AHM-nya gitu ya. Nah, Din, ini kalau mungkin sedikit lebih pribadi nih, kenapa memilih bekerja di PT AHM nih, Din? Kenapa milih kerja di Iya, AHM? Ya, mungkin takdir, takdir. Aku follow takdirnya yang di atas aja sebenarnya. tapi kan pasti ada semacam kayak satu waktu mungkin AHM ya pasti dapat informasi kan AHM buka gitu kan buka lowongan. Nah maksudnya kenapa kok mendaftar gitu kan terus kenapa kok meneruskan proses rekrutmen di AHM gitu Din. Dan kenapa bertahan sampai sekarang? Nah gitu Oke, kan. panjang ya. Iya. Oke, gini. Dulu sih ya emang bener sih jawabannya follow takdirnya Allah Iya. gitu ya. Tapi kan Ah, sebenarnya dulu juga sempat ngelamar di beberapa perusahaan gitu. hmm. Terus eh, perusahaan ini udah terima tapi nggak match deh karena kerjanya gini-gini gitu. Terus Hmm. pernah tuh bareng pas keterima HM ini, keterima juga di perusahaan yang pertambangan gitu kan. Oh, oke. Itu pasti penempatannya di hutan gitu ya, say. Benar sekali. Yang Terus satu aku di mikir, hutan pohon, yang satu hutan beton gitu kan. terus aku mikir, eh, aku kayaknya nggak bisa deh kalau di hutan gitu ya. Hmm. Mungkin balik sebenarnya itu balik ke diri sendiri sih, bisa apa enggak gitu kan. Hmm. Pilih yang cocok sama dirinya gitu. Akhirnya Hmm. aku memilih AHM yang mungkin kalau mau pulang gitu ya itu lebih mudah gitu kan. Hmm. Itu di Jawa gitu ya. Hmm. Terus habis itu uh, mungkin untuk penyesuaiannya akan lebih mudah daripada aku di hutan gitu. Oh iya Jadi ya milih benar-benar. di AHM gitu Oke. sih. Terus juga Hmm? kebetulan AHM itu kan salah satu membernya Astra gitu ya. Biasanya Hmm. kalau Astra itu dikenal dengan bonusnya gede gitu ya. Ah, Ya itu bonus nih. Bonus bonus aku milih AHM, dan oke. juga kebetulan juga AHM itu sekarang kan sudah ya beberapa tahun ini telah jadi market leader di produknya. Hmm. Ya Yep. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sekarang AHM jadi produsen sepeda motor nomor satu ya di Indonesia. Sampai sekarang masih ya? Masih market Masih ya? leader, masih. Iya memang iya. Masih dong harus Iya memang masih kan? masih. Iya memang masih kan. Nah, ya maksudnya sampai kayak di kampung saya sendiri itu kan nyebut motor itu Honda gitu. Yang nyebut motor itu ya Honda gitu kan. Nah, Hondanya atau apa ya merek lain gitu. Nah, Din, tadi kan artinya kan Dini tadi ketika udah mulai maksudnya udah mengikuti proses di AHM ini udah Yes. punya ekspektasi gitu kan. Maksudnya udah tadi apalagi Dini udah nyebutkan bonusnya gitu. Itu hal lain Hal gitu. lain ya. Nah, Hadiah itu. dia. Nah, apakah ekspektasi bekerja di AHM ini udah sesuai dengan realitanya nggak? Gitu? Yang Dini pas awal mau masuk nih ekspektasinya wah begini gini gini gitu kan. Nah, udah sesuai nggak dengan realita yang dialami begitu? Ekspektasinya kemana dulu nih? Ke Ah, benefitnya, ah, atau ke mental healthy, ah, atau ke work life balance? Kan sekarang semuanya. lagi fokus nih anak-anak Iya. muda sekarang Ah, pasti itu dia. cari yang mental Mm-mm. health, terus habis itu work life balance lah gitu Hmm. kan. Gimana ya jawabnya? Mungkin lebih ke ini dulu deh. Kayak ya lebih ke mental health atau work life balance-nya dulu lah. Karena kan Gini, gimana? menurutku sih ya sebenarnya di setiap pekerjaan itu pastilah ada plus minusnya gitu Hmm. kan. Hmm. Cuma gimana cara kita itu bisa menempatkan diri dan adapt sama environment-nya. Kalau memang match, pasti ekspektasi-ekspektasi yang di awal tadi itu kayak
beberapa pasti ngikutin. Mhm. Karena di pekerjaan itu menurutku pribadi Mhm. itu ada 4 hal yang biasanya dicari. Biasanya loh ya, ini Iya. nggak semua mungkin punya pendapat lain, tapi ini Mhm. menurutku ya, itu pertama gajinya, kedua development-nya, terus ketiga lingkungannya, Mhm. keempat jenjang karirnya. Biasanya Mmm. kalau dari 4 ini, 3-nya udah terpenuhi, Mhm. nanti ekspektasi yang di awal tadi yang udah tinggi-tinggi itu bisa ngikutin, biasanya gitu. Oke. Tapi kalau memang dia itu susah match sama keadaannya gitu, Mhm. apalagi yang zaman-zaman sekarang yang Mhm. fokusnya work life balance, ternyata nanti kerjanya sama orang-orang yang udah old school gitu ya, pasti itu Ah, bakal lu dikasih duit berapapun atau lu iya iya. dikasih banyak dari perusahaan, lu nggak akan bisa betah gitu, pasti akan memilih untuk, gue caw aja deh karena Mhm. nggak sesuai sama keadaannya Kan dan dia nggak bisa adapt sama lingkungannya gitu. yap yap yap. Ya memang pada akhirnya kembali ke diri masing-masing gitu ya. Maksudnya, Mhm, eee, ya mungkin tadi saya lebih ke ini sih, apa, yang Dini sampaikan tadi, ketika milih antara mau di pertambangan yang posisinya di hutan gitu kan, atau yes. bekerja di AHM yang posisinya di kota begitu kan. Jarang-jarang padahal, mmm, manufacturing, pabrik di kota gitu kan, cuma iya mungkin ya yang sunter itu semuanya AHM apa, Astra Astra semua gitu kan ya. Sebenarnya ini sih, kalau Mhm. manufacturing itu kita AHM itu nggak di Sunter aja, tapi ada di Karawang, terus Ah, iya. ada di Cikarang gitu Mhm, kan. Cikarang. Mhm. Cuman, head office di Sunter ada tuh, Mhm. manufacturing-nya, Mhm. tapi HO-nya itu memang kebetulan di Sunter gitu kan. Mhm. Kerjaku di bawahnya marketing gitu, jadi nggak yang operasional, yang produksi kalau Mmm. bikin-bikin motor gitu ya, Iya. enggak ngerakit-rakit motor enggak, tapi Heeh. lebih ke, di bawahnya direktoratnya Mhm. marketing. Oke, siap siap. Dan juga kayak boleh tahu udah berapa lama berarti bekerja di AHM ini? Sekarang mau 5 tahun sih, Wah, udah mulai lama ya, tua ya gue. 5 tahun. Berarti perusahaan pertama setelah lulus berarti? Ya, ya Sampai ya, sekarang? masih Ah, belum iya pindah. benar kan ya? Artinya sih kalau saya tangkap sih kayaknya ekspektasinya udah sesuai realita gitu kan. Karena kalau nggak sesuai pasti keluar kan? Ya Iya benar ya kan? begitulah, bisa dibilang seperti itu. Iya. Nah jadi, ya sebenarnya sih untuk teman-teman yang mau masuk AHM, ya sebenarnya siapa sih yang nggak tahu Astra gitu kan. Maksudnya Astra ya ya secara benefit yang lain-lain ya pasti udah sesuai banget lah gitu kan. Nah, Din, mungkin sebelum nanti masuk ke iklim kerja, mungkin boleh dijelasin dikit nggak, Din? Mungkin seperti yang Dini sampaikan tadi nih, ternyata Yes. AHM itu kan nggak ngejual motor gitu kan, hanya produksi aja. Mungkin, proses bisnis utamanya AHM itu, ya mungkin secara garis besar ya, Din, ya, secara garis Mhm. besar, secara general, mungkin dari hulu ke hilirnya gimana sih, Din? Supaya nih teman-teman, maksudnya bayangannya ketika kerja di AHM itu, wah kerjanya di dalam pabrik, rakit-rakit motor gitu kan, atau ngejual-jualin motor gitu kan, atau nanti di bengkel ngeservis motor. Nah, gimana itu? Kalau di AHM itu kita kan lebih manufaktur sama distributor gitu ya. Jadi Mhm. kalau manufaktur ya emang kita ngerakit motor gitu, bikin motornya. Mhm. Terus habis itu kita distribusiin ke beberapa main dealer di Indonesia Mmm. gitu, di seluruh Indonesia sih. Mhm. Gitu aja sih sebenarnya. Oh, ya ya sebenarnya sebenarnya sederhana aja gitu kan ya. Sesederhana Nah, itu. Cuman mmm. mungkin kalau apa ya, kalau sales atau emang jualan langsung ketemu sama konsumen atau nanti ketemu mekanik yang servis di Ahas, itu Mhm. tuh sudah sudah apa ya, di bawahnya main dealer atau dealer gitu, bukan lagi di AHM. Mmm. Tapi AHM itu, tetaplah ya kita kerjasama dengan mereka gitu. Mhm. Jadi nggak semata-mata dibiarin gitu. Oh, iya iya, tetap berpartner lah gitu ya, artinya tetap Mhm. dibina gitu kan ya. Dan juga maksudnya, apa namanya, eee eee, mmm para pekerja yang ada di dealer dan juga di bengkel Ahas juga
Pasti itu sudah apa ya, Mas? Mungkin sudah certified dari Astra Honda Motornya juga begitu kan ya? Iya. Nah, oke deh. Mungkin sebelum masuk ke yang lain, jumlah karyawannya AHM tahu nggak, Cen? Kisaran aja, Din. Nggak usah nggak sampai Berapa? koma-koma, nggak usah. 2000-an Berapa ada. ya? 2000 atau 3000 lebih Lebih, ya? Wah, banyak. banyak ya. Nggak hafal ya udah. Banyak banget. Banyak, iya Pak, yang pasti banyak banget gitu. Artinya sebenarnya peluang untuk bekerja di Astra sebenarnya tinggi banget, tiap tahun pasti buka, apalagi kondisi ekonomi yang udah meningkat seperti sekarang ya, Din ya. Iya, iya sih. Siap. Tapi Nah, nggak gimana, Din? tapi balik lagi ke bagiannya ya. Jadi Mm, nggak semua bagian itu selalu buka setiap tahun mm, gitu. Jadi mm, mm, pasti ada bagian-bagian tertentu yang memang setiap tahun itu ada lowongannya, mm. ada bagian-bagian tertentu yang dia akan buka lowongan ya emang ketika butuh orang aja Yep, gitu. yep. Siap. Nah, oke deh. Nah, sekarang iklim kerjanya di AHM gimana, Din? Eh, Iklimnya, ya iklimnya iklimnya dalam lagi panas. wah, panasnya. Lagi panas, lagi hujan sekarang Oh ya. ya, lagi hujan ya. Maksudnya iklimnya pertemanan di kantor, terus beban kerja, terus hubungan kerja, begitu sih. So far sih oke ya Hmm, gitu. Lebih profesional, terus hmm. lingkungan kerjanya juga banyak milenials, jadi banyak yang Oh, seumuran sama aku gitu, hmm, jadi hmm, lebih enak buat koordinasinya, terus juga uh, kalau masalah kerjaan kita kayaknya semua perusahaan deh gitu ya harus menyesuaikan dengan apa yang lagi ngetren sekarang gitu, apalagi kan hmm, di customer care gitu ya, terus di bawahnya marketing lagi. hmm, Jadi ya memang benar-benar harus ngikutin yang namanya customer behavior gitu. hmm. Konsumen sekarang itu sukanya kemana sih? Konsumen sekarang itu Iya, ngapain iya. sih? Konsumen sekarang itu sukanya diapain gitu. Hmm, Jadi emang benar-benar kita harus cepet buat ngikutin itu dan cepet diterapin gitu. hmm, hmm, hmm. Yep. Apalagi motor kayaknya sekali 2 tahun, sekali 3 tahun udah muncul aja yang baru gitu kan ya. Misalkan yang Oh. contohnya kayak mungkin karena punya motor. Misalkan kayak Vario itu kan, Vario itu kan dari tahun berapa ya, 2007 mungkin udah ada kan, 2007 gitu kan. Ada. Modelnya sampai sekarang udah berganti-ganti terus gitu kan, dan itu mengikuti permintaan pasar begitu ya. Gitu. Siap. Nah, Dit, kalau terkait dengan jenjang karir nih. Nah, gimana sih jenjang karir di Astra Honda Motor, eh ya gimana gitu, Dit, jenjang karirnya? Jenjang karir. Mm-mm. Uh, Kalau kita ngomonginnya yang S1 ya. Yep. Mm-mm. Kalau S1 kan kalau di AHM itu kan ada SMK, terus ada D3, Mm-mm. D3 juga, terus ada Mm-mm. S1 gitu kan. Kalau yang S1 itu kita masuk nanti ada di golongan tertentu gitu. Terus Mm-mm. kita sudah termasuk di golongan manajemen gitu ya. Mm-mm. Walaupun manajemen yang bawah gitu ya. Mm-mm. Karena kan bawahnya itu nanti operasional gitu. Jadi Mm-mm. S1 tuh udah mulai di manajemen, terus habis itu kalau untuk jenjang karir uh, pasti ada lah ya. Mm-mm. Pasti ada jenjang karirnya, Mm-mm. dan kita tuh dinilai setiap tahun Mm-mm. berdasarkan performance-nya kita, dan itu juga yang akan mendukung di jenjang karirnya kita Mm. gitu. Jadi kalau misalkan kamu performance-nya bagus nih tiap tahun, itu bisa lebih cepat juga naiknya gitu, dan kita Mm. juga dilihat dari kompetensinya kita tuh kayak gimana. Oke, jadi ya jenjang karirnya mungkin bukan mudah, tapi sudah terstandar begitu ya, Din, ya? Maksudnya setiap tahun ada Ya, asesmennya begitu kan? kalau Artinya, asesmen nggak selalu oh setiap enggak, tahun. Kalau tergantung orangnya berarti ya? performan itu tiap tahun kan Oh, tiap tahun. dinilainya. Mm, mm. Nah, setiap tahun 2 kali gitu ya. Oh, 2 kali apa sekali gitu ya. mm. Terus kalau misalkan asesmen itu uh, di tahun-tahun tertentu. Oh, Lihat oke. lagi anaknya kayak gimana perkembangannya. Oh, oke. Jadi memang dilakukan secara terbuka begitu ya, Din, ya, udah terstandar begitu. Jadi sebenarnya kembali ke perform masing-masing begitu ya. Kalau Ya, misalkan performnya bagus ya pasti akan cepat naik begitu kan. Nah, oke. Nah, tadi ini ke pertanyaan selanjutnya nih yang
sebenarnya Dini udah mention dari awal gitu. Apa? Yaitu salah satunya bonus gitu. Nah, ini terkait dengan benefit nih. Nah, general aja gitu, general aja. Maksudnya jangan nyebut angka spesifik juga gitu kan. Nah, Yes, generalnya benefit apa aja sih kalau misalkan kita bekerja di AHM gitu nih. benefitnya. Nah, Yang pertama pasti gaji lah ya, setiap ya, bulan pasti uh, dapat. Terus kalau jaminan kesehatan pasti ya uh, dapat lah ya, kita pasti kalau Astra pasti dapatnya yang kerjasama dengan Astra juga, anak perusahaannya Astra juga gitu ya kalau kesehatan. Terus tadi tiap tahun gitu ya, ada bonus. alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Balik lagi sih, tapi bonus itu balik lagi sama performance-nya kita Oh, nilainya. oke. Jadi nggak yang semata-mata sama gue kasih bonus berapa gitu, enggak. Jadi balik lagi performance-nya bagus ya, nanti bonusnya dapatnya lebih banyak gitu. Oke. Terus apa ya? Paling pertanyaannya dapat motor nggak sih? Nah, Gitu. iya. Dapat nggak? Dapat, dapat. Wah, Kalau motor dapat kendaraan sih. Jadi itu eh setiap sorry ini. Dapatnya setiap gratis atau bayar nih? 4 tahun sekali kita dapat. Oh iya. Hmm, Wah. Jadi motor motor baru dapat terus gitu kan ya? bukan motor baru ya. Maksudnya gimana? Motor baru launching atau Iya. enggak? Oh enggak. Jadi misalkan nih aku udah kerja 1 tahun pertama nanti Heeh. dapat motor, terus Mm. habis itu nanti 4 tahun kemudian nanti dapat lagi gitu. Oh. Oh, berarti kalau Tapi kerja di Astra mungkin yang 20 tahunan banyak dong dapat motornya. apa ya? Sebenarnya nggak selalu motor, tapi kendaraan gitu ya. Oh, Terus kendaraannya itu tergantung lagi sama jabatan atau jabatan ya golongan benar sih. tadi. Iya. Ada yang dapat motor, ada yang nanti jabatan tertentu bisa dapat mobil gitu. Waduh, ini wih, jadi iri. Aduh, Oke. Jadi berarti benefit itu ada ya untuk kendaraan begitu ya, Din ya? Ada ya. gitu ya. Apalagi yang lain, Din? Aduh, apa ya? Biar teman-teman yang mau masuk AHM ini semakin semangat gitu kan. Wah, ini ternyata ada hal-hal yang menarik nih kalau misalkan kita bisa masuk di AHM. Mungkin Apa? kalau training dapat ya pasti ya, Oh, development kalau tadi Dini udah development nyampein sih, ya. Mm-mm. kalau development sih, kalau alhamdulillah sih Mm-mm. eh, kita di-develop dari internal ada, terus kita juga ngikutin development-nya di luar gitu. Jadi kita Mm-mm. diikutin training-training yang di luar, terus dari AHM sendiri, terus Mm-mm. dari Astra Internasional biasanya ya, Mm-mm. terus nanti di luar yang benar-benar bukan Astra Bukan. gitu. Jadi Siap. development-nya alhamdulillah sih Mm-mm. oke. Siap. Jadi benefit itu sebenarnya nggak hanya bentuk fisik aja seperti gaji, tunjangan, Mm-mm. yang lain-lain, tapi juga yang non fisik seperti tadi ya, development, yang lain-lain juga begitu ya, Din ya. Nah, ini luar biasa nih benefitnya. Waduh, di perusahaannya juga banyak. Iya. Oke deh. Nah, ini kita masuk ke segmen kedua nih, terkait dengan program rekrutmen di Astra Honda Motor nih, Din. Nah, mungkin boleh dijelaskan nggak, Din? Apa aja sih tahapan proses rekrutmen di AHM? Oke, ini Hmm. ngikutin zamanku atau sekarang? Eh, yang sekarang sih baiknya. Kalau yang sekarang hampir sama sih sebenarnya, tapi Hmm. emang beberapa yang di zamanku dulu itu udah nggak ada gitu. Oh. Kalau sekarang Hmm. itu sama kayak aku dulu sih, Hmm. semuanya lewat Astra Virtue gitu ya. Oh iya iya. Astra Virtual. Virtue ya, kalau Virtue ya. Tulisannya Astra Ada Virtue E-nya gitu. belakang. Ya, jadi biar gak salah nanti carinya Oh. ya Oh gitu. ya, berarti Dini masuk udah melalui Astra Virtu itu ya? Iya, dulu daftarnya di Astra Oh. Virtue, terus kemudian eh, ditaruhnya di AHM, memang Hmm. kebetulan, terus habis itu kita psikotes bareng-bareng. Hmm. Kalau yang sekarang itu psikotesnya
online kayaknya ya. Iya. Terus habis lolos psikotes nanti akan ada interview sama SR-nya AHM. Mm. Terus kalau lolos nanti kita akan interview. Jadi kita pas interview sama SR itu kayak dilihat, oh anak ini sebenarnya cocoknya di bagian apa aja sih gitu. Walaupun di awal itu kan kita dikasih pilihan tuh kita mau daftar di bagian apa gitu. Nanti sama SR-nya juga di matchingin lagi tuh sama divisi atau user yang kosong. Jadi setelah interview sama SR, nanti kita akan ke user. User itu biasanya departemen head, terus ada juga sama division head gitu. Jadi nanti interview sama usernya, kalau udah lolos nanti interview sama direktur, terus habis itu medical check up udah. Kalau aku dulu masih ada interview sama di apa GM-nya SR gitu. Kalau sekarang udah nggak ada interview sama GM-nya SR kayaknya ya gitu. Nah, terus jangan khawatir juga kalau misalkan di user yang satu kamu nggak lolos gitu. Biasanya akan di interview lagi sama user yang lainnya. Karena perusahaan itu kadang sebenarnya itu bukan gara-gara kitanya nggak pinter atau kitanya nggak bisa gitu, tapi emang lihat matchingnya sama background kita sama emang yang diperlukan sama bagian itu gitu. Kalau bagian itu butuhnya emang dengan kualifikasi A, kalau background kita nggak sesuai ya kita nggak akan diterima gitu. Bukan berarti kita nggak pinter gitu. Iya sih. Karena di HR pasti diidentifikasi ya ini cocoknya kerjanya di air gitu kan. Pasti usernya user yang di air juga gitu kan. Nggak mungkin di yang lain gitu ya. Tapi di air pun biasanya kan nah ada lagi tuh. Ada lagi gitu air kan. yang mana? Air asin apa air manis gitu. Nah itu dia. Oke, dan jadi berarti tadi itu kalau misalkan dilihat kalau proses interviewnya, interview HR, interview user, terus langsung ke interview direktur begitu ya Dini? Iya, karena kalau di AHM itu kan apanya ininya nggak banyak ya, jadi pendek ya. Jadi dari kita supervisor, habis itu nanti atasnya itu departemen head, habis departemen head, division head, habis division head itu udah direktorat, habis direktur udah presidir. Oke. Presidir AHM gitu ya? Tapi kalau di AHM itu presidirnya dari Jepang gitu ya. Jadi kalau yang Indonesianya itu ada vice presidennya gitu. Terus kalau direkturnya pun juga 2 gitu ya. Satunya direktur yang dari Indonesia, satunya ada advisor dari Jepang. Gitu. Oke. Nah, berarti interview bahasa Inggris apa bahasa Indonesia atau bahasa Jepang nih, Din? Interview kalau aku dulu bahasa Indonesia ya. Kalau sekarang kayaknya yang bahasa Inggris tuh malah biasanya di usernya. Iya. Tapi ya sebenarnya apapun bahasanya ya baiknya dipersiapkan bahasa Inggris gitu ya. Maksudnya ya dimanapun ya hampir semua berbahasa Inggris gitu kan. Hampir semuanya sekarang gitu kan. Terus beberapa itu kalau di AHM ya, kalau memang pekerjaannya itu tuh butuh skill khusus, pas user itu biasanya dia dikasih case, dia disuruh ngerjain dulu, baru nanti dia akan interview. Jadi nggak yang cuma ngomong doang, tapi emang dia benar-benar bisa melakukan. Gitu sih. Siap. Jadi secara garis besar tahapannya tadi itu registrasi di Astra Virtu gitu ya. Terus selanjutnya baru psikotes gitu. Terus setelah psikotes baru interview HR. Setelah interview HR, interview user, interview direktur begitu ya. Terus direktur baru medical check up begitu ya. Cuma yang di interview user tadi tuh biasanya akan ada tes buat skillnya. Buat skillnya. Nah, Din, boleh nggak Din menyebutkan dari semua tahap? Saya nggak tahu Din. Dari beberapa yang saya interview di Astra gitu kan Astra kan banyak ya, Astra Internasional ada anaknya banyak banget lah begitu kan. Nah, tapi dia dan juga itu dan mengalami juga gitu kan. Kayaknya gitu kan. Di seluruh tahapan itu mungkin yang perlu kita
kita apa ya? Semuanya mungkin penting ya, semua tahapan pasti penting gitu kan, nggak mungkin nggak gitu kan. Tapi yang mungkin kayaknya perlu kita berikan perhatian khusus di interview user, benar nggak deh? Iya betul, karena memang nanti kan kita ditempatkannya itu ya di usernya itu, Hmm, gitu. Jadi emang benar-benar harus sesuai sama yang diinginkan sama sama usernya. user. Dan juga penempatan kita di user itu tergantung dari interview HR-nya begitu ya. Interview SR sama yang kita Oh, isi di sama yang kita isi awal. gitu ya. Ya. Mm-mm. Jadi artinya sebenarnya kita milih apa, tapi juga ditentukan dengan sebenarnya kita cocoknya di mana begitu ya. Jadi Ya. HR akan merekomendasikan begitu ya. Jadi sebenarnya gimana ya? Khawatirnya mungkin banyak orang kira, oh kalau udah gagal di HR berarti gagal di satu user, wah udah nggak ada lagi harapan. Tapi sebenarnya Oh, ada harapan masih yang ada. lain gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, Din, ini menurut Dini sendiri nih, apa sih yang mesti kita siapkan di dalam, ya mungkin secara general di semua proses tahapan atau mungkin per masing-masing tahapan tadi, Din? Yang perlu disiapkan Hmm. apa ya? Nah, ini karena udah, Mental. oh mental. Ya, setiap tahapan itu pasti ada caranya tersendiri ya buat bisa Hmm. lolos gitu Hmm. ya. Kalau misalkan kalau aku dulu psikotes gitu emang aku rajin ikut coba-coba sih. Hmm. Karena dulu pernah tuh tau nggak sih psikotes yang eh, jumlahin Jumlahin yang angka kertasnya koran lebar gitu banget ya. gitu ya, yang di atas Dulunya itu koran. aku nggak bisa cepet gitu, Mm-mm. sama Yang ya, kelamaan bisa yang cepet kalau gitu. orang nambah kertas kita jadi stres gitu kan. Iya gitu-gitu. Tapi sebenarnya selain latihan ya, latihan Hmm. ngomong tentunya itu penting banget sih latihan ngomong. Karena kan Hmm. kalau kita interview kan nggak mungkin kita jawabnya apa ya Benar. Hmm. gitu Hmm. enggak. Tapi kita juga harus pintar komunikasi juga latihan. Seenggaknya kalau kita sering latihan ngomong pasti ya gugupnya itu ada tapi Hmm. lebih dikit lah ya Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Terus kalau user eh, jadi diri sendiri aja gitu. Hmm. Hmm. Jangan Hmm. pernah membohongi atau seolah-olah aku itu sesuai sama harapanmu. Aku tuh Wih. sesuai sama bidang yang Hmm. emang uh, usernya itu gitu. Karena Hmm. kalau kita pas di interview itu kita membohongi diri kita sendiri gitu Hmm. ya, kita sok-sokan bisa gitu. Tapi Hmm. nanti pas kerjanya ternyata kita kesusahan Iya, gitu. iya. Jangan sampai itu Hmm. jadi emang benar-benar jadi diri sendiri aja gitu. Kalau emang bisanya hanya sampai A, ya bilang sampai A gitu. Hmm. Saya bisanya sampai A. Kalau untuk ke B, mungkin nanti harus belajar gitu. Jadi user pun juga ekspektasinya ke kita, Hmm. oke, anak ini tak terima, tapi nanti aku harus trainingin dia loh, aku harus developmentnya dia dulu loh gitu. Hmm. Hmm. Kalau Hmm. kita udah ngomong kita bisa sampai B, keterima loh. Kamu dulu bilangnya bisa sampai Nah, B. itu dia. Sekarang kamu nggak bisa gitu. Jadi jangan sampai membohongi diri Hmm. sendiri. Iya, iya. Oke. Nah, jadi mental, latihan, dan jadi diri sendiri begitu ya, Din ya? Ya, Iya. mental penting sih. Jadi Iya. kalau nanti ada apa-apa gitu ya, Hmm. yang nggak drop banget gitu. Hmm. Iya sih, karena ya kayaknya yang harus dipersiapkan pertama kali emang harus mental sih gitu kan, karena ya namanya juga tes gitu kan, pasti ya mental pasti akan sangat-sangat diuji begitu ya. Terus juga latihan dan juga terakhir tadi itu ya jadi diri sendiri gitu kan, karena tapi kayaknya kalau misalkan kita gimana ya, kita mencocok-cocokkan diri gitu, apa bahasanya, mencocok-cocokkan diri dengan user gitu kan, Ya, pasti user risih juga gitu kan, ini anak kenapa gitu kan. Maksudnya gimana ya? Ya jadi diri sendiri aja gitu kan. Maksudnya eh, nggak usah misalkan orang itu usernya suka bola, kita nggak suka bola, dipaksain suka bola ya nggak nyambung gitu kan. Ya mending iya, mending ya saya nggak suka bola gitu kan. Saya sukanya yang lain gitu aja gitu kan. iya, lebih ke Nah, natural aja sih. Karena pas interview itu kelihatan banget gitu. Aku mm, kan juga pernah tuh interview buat
beberapa anakku lah gitu ya, itu tuh kelihatan gitu dia emang bisa atau emang dia mencoba untuk dia kelihatan bisa, itu kelihatan. Oh, oke, iya sih. Nah, jadi jangan sampai nih membohongi diri sendiri ya gitu ketika interview gitu. Iya. Oke. Nah, Din, ini pertanyaan terakhir nih atau closing statement nih dari kesemua diskusi kita pada kali ini nih. Apa sih mungkin secara general masukan advice kepada teman-teman yang mau mengikuti proses rekrutmen ini di Rekrutmen AHM? gimana nih? AHM dong. Secara keseluruhan atau AHM? AHM. AHM dong. Tapi kayaknya Astra hampir semua sama ya, maksudnya secara prosesnya hampir sama gitu kan ya. Ya, Nah, apa ya, persiapkan apa ya? Yang pertama itu jelas kita itu harus mempersiapkan diri gitu. Jangan yang ogah-ogahan, tidak ada persiapan, tiba-tiba ke interview atau tiba-tiba ikut psikotes gitu ya. Tapi benar-benar emang kita tuh harus mempersiapkan diri bahwa gue hari ini mau interview, gue harus pede, gue harus bisa menjawab gitu. Terus habis itu gue harus apa ya? Kalau ya sekarang pasti kita internet di mana-mana, terus benar-benar. sesuatu yang update yang ngetren itu ada gitu ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan informasi juga tuh. Jadi Benar-benar. persiapan diri itu banyak gitu, nggak hanya mental, tapi memang benar-benar kita juga harus kaya akan pengetahuan yang lagi ngetren apa. Karena zaman sekarang pasti itu ditanyain. Iya. Pasti Apalagi sekarang AHM maksudnya sangat dinamis banget gitu kan. Ibaratkan kalau produknya nggak mengikuti kemauan pasar ya nggak laku gitu kan. Jadi emang harus persiapan diri itu banyak, terus belajar juga tentang perusahaannya gitu. Jangan Benar. kita itu ujung-ujung daftar terus ditanyain HM itu apa gitu, apa ya gitu. Kalau enggak Jangan sampai kayak gitu. kalau enggak kamu di bagian customer care ya, nanti kamu akan ketemu sama konsumen, kamu akan bikin ini itu gitu. Terus dia tanya-tanya, aduh gitu, emang produkku apa aja, aku nggak tahu, nggak mungkin kan gitu. Jadi emang kita harus mempelajari tentang perusahaan itu juga gitu. Terus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, apa lagi ya? Ya itu be yourself, itu kuncinya sih. Udah, pokok persiapannya matang, terus jadi diri sendiri, ya insya Allah kamu akan diterima di tempat yang tepat. Itu dia. Benar sih. Karena ya mungkin Menjanjikan diterima di AHM loh ya. Di tempat yang tepat. Karena kan pasti setiap perusahaan itu punya tadi keinginan tersendiri untuk usernya tuh mau kayak untuk karyawannya tuh mau gimana gitu. iya sih. Mungkin sama seperti yang Dini sampaikan tadi sih, sebenarnya kan kalau kita rekrutmen ini kan bukan siapa yang paling pintar direkrut, yang nggak pintar nggak direkrut, nggak gitu ya, tapi lebih ke yang cocok atau nggak cocok begitu ya, Din ya. Jadi kalau nggak diterima ya bukan berarti nggak pintar gitu, tapi ya mungkin nggak cocok aja gitu kan. Mungkin kamunya cocoknya ke anak Astra yang lain gitu. Ya bisa jadi gitu. Karena Gitu. jangan salah ya, kalau di Gimana? Astra Virtual itu kamu nggak dilempar hanya di satu perusahaan, Oh, kamu bisa ke perusahaan lain juga gitu. Jadi data kita itu diberikan ke SR-nya itu ke semua membernya Astra. oke. Nah, berarti salah satu hal yang paling penting juga nih benar-benar mengupdate Astra Virtu itu secara ini ya, secara baik lah begitu ya ini. Supaya karena dengan mengupdate di Astra Virtu itu peluang kita di anak perusahaan Astra Internasional lain itu ada kesempatannya Iya begitu masih nih. ada, gitu, masih terbuka gitu. Karena aku dulu tuh interviewnya nggak cuma di AHM gitu, pernah di apa ya, TAF atau dulu Astra Credit Company gitu pernah, TAM juga Oke. pernah gitu. Jadi nggak Wow. hanya satu di AHM aja. Iya. Wah, benar ya. Wah, ini informasi yang bermanfaat banget nih, berarti
harus diupdate di Astra Virtu, karena kalau hilang mungkin kesempatan gagal di satu anak perusahaan Astra yang lainnya, ya anaknya yang lain masih Mm-mm. banyak begitu ya Din ya. Tuh. Gitu. Terima kasih Dini nih, banyak banget nih insight yang diberikan nih, Waduh. baru ingat juga gitu kan. Karena Astra Virtu itu berarti dikelola Astra Internasional begitu ya Dini. Mm. Siap, siap. Oke, Dini. Terima kasih banyak, Dini, atas diskusi kali ini nih. Banyak banget nih yang bisa didapat dari diskusi kali ini, terutama untuk teman-teman yang tertarik bekerja di Astra Honda Motor atau secara general di Astra Internasional. Terima kasih banyak, Oke. Dini. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Oke, thank you Mas Rahim, sehat-sehat dan semoga Amin. buat teman-teman yang nonton bisa terinspirasi dan juga bisa diterima di tempat yang tepat gitu ya. Jangan Amin. patah semangat dan selalu berdoa untuk yang terbaik di kehidupan kalian. Amin. Terima kasih banyak, Dini. Sama-sama, sehat-sehat terus.